Ketika sebuah kejahatan tidak dihukum, maka dunia ini menjadi tidak imbang. Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Ya, sama Presiden Jokowi. Sekarang ini, pakar hukum tata negara ini sudah nggak tedeng aling-aling lagi buat melawan Pak Jokowi, sang Raja Jawa. Dalam podcast kolaborasinya bersama Bang Akbar Faisal, Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan, khususnya di akhir-akhir masa jabatannya itu. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jadi alasan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Justru Pak Jokowi harus diadili supaya ada pembelajaran dan ada efek jera di masyarakat dan juga buat pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wih, keras juga ya pernyataan dari Pak Mahfud ini yang memang dikenal jujur dan suka bicara apa adanya itu. Jadi lagi, saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo belum lama ini yang pada intinya bilang kalau dia bakal membela dan melindungi Pak Jokowi setelah dia berkuasa nanti. Pernyataan tersebut nggak boleh diartikan bahwa Pak Prabowo boleh dan bakal memberikan perlindungan hukum kepada Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang. Karena apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya memang sudah keterlaluan dan benar-benar sudah bikin muak rakyat. Dan yang terpenting nih, apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya benar-benar membahayakan masa depan negara kita. Ya Mas, kalau kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia. Rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu, betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Kita harus akui, dan Pak Mahfud MD pun sudah mengakui, bagaimanapun juga Pak Jokowi sudah berbuat banyak buat bangsa dan negara. Pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi bisa dibilang tergolong istimewa. Program-program yang merakyat seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Dana Desa, dan lain sebagainya bisa berjalan dan semakin hari sudah semakin baik juga. Tapi, ini ada tapinya. Tapi sebesar apapun jasa Pak Jokowi buat bangsa dan negara, sehebat apapun pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi, itu semua bukan pembenaran
bahwa Pak Jokowi menjadi kebal hukum dan sama sekali nggak terjamah oleh hukum. Bagaimanapun juga, kita semua harus memperjuangkan hukum yang berlaku adil buat semua. Nggak boleh ada warga negara yang diistimewakan di hadapan hukum. Karenanya, dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi dan wewenang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, walaupun itu dilakukan di belakang layar dan dengan menggunakan tangan orang ketiga, semestinya semua itu bisa diselidiki dan dibawa ke pengadilan. Ini penting, ini sangat penting buat masa depan Indonesia. Di sini, sampai di sini ya, rasa-rasanya kita semua sudah paham kalau cita-cita mensejahterakan rakyat, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, cita-cita membawa Indonesia menjadi negara maju di mana rakyatnya bisa hidup sejahtera, semua itu nggak mungkin dicapai kalau di negara kita nggak dikenal kepastian hukum. Kalau hukum masih korup dan tunduk pada kekuasaan, maka jangan berharap negara kita bakal maju dan sejahtera. Nah, makanya, karena cita-cita besar bangsa kita itu, makanya demi masa depan Indonesia yang beradab, bermoral, dan sejahtera, makanya mau nggak mau, kasus-kasus dugaan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan sama Pak Jokowi, semuanya harus diselidiki. Kita biarkan dan kita harus jamin kelak Pak Jokowi bisa mendapatkan peradilan yang fair dan juga bersih. Peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan. Jadi begini, kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun. Hasilnya kan bagus ya, tetapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, nggak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Loh, ini apa lagi?